Apa kekuatan anak ini? Hiu macan terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kuat, hingga benar-benar dapat dengan mudah menerobos serangannya, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang ahli di tahap lautan roh Empyrean ke-8, dan budidayanya telah jauh melampaui anak ini. Bukan hanya surga tingkat pertama, tapi juga merupakan surga tingkat kedua, namun bocah ini mampu menggunakan budidaya tahap laut roh Empyrean ke-6 untuk menghancurkan serangannya dengan paksa. Pedang anak ini. Pada saat ini, hiu harimau memperhatikan pedang di tangan Wu Chen dan tidak bisa menahan rasa berdebar di dadanya. Dia tidak salah, ini bermutu tinggi. Hiu macan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang berharga di tangan anak ini benar-benar bermutu tinggi. Kekuatan harta karun spiritual tingkat tinggi jauh lebih besar daripada harta karun spiritual tingkat menengah. Pada saat ini, yang lain juga memperhatikan pedang di tangan Wu Chen, dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Aku sedang melihat yang bermutu tinggi. Jadi kamu juga merasakannya. Kupikir mataku sedang berhalusinasi. Astaga, siapakah orang ini yang benar-benar memiliki harta karun bermutu tinggi? Tingkat harta karun ini adalah harta karun yang eksklusif untuk tahap bela diri sejati. Meskipun kemungkinan anak muda memiliki nilai tinggi tidak dikecualikan, orang-orang muda yang memiliki nilai tinggi adalah para jenius paling menonjol dari berbagai klan dan negara besar. Di dinasti Yunlai, tidak ada lebih dari 10 anak muda yang memiliki senjata kelas tinggi, namun orang-orang itu semuanya memiliki kekuatan yang sangat kejam. Setelah mencapai Empyrean ke-9 dari tahap laut roh, atau bahkan puncak Empyrean ke-9 dari tahap laut roh, hanya jenius mengerikan seperti ini yang memiliki kualifikasi untuk dianugerahi harta karun spiritual. Kultivasi orang ini jelas hanya berada di tahap Empyrean ke-6 dari laut roh, bagaimana mungkin ada yang bermutu tinggi? Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Dalam domain Hengling mereka, huruf S bermutu tinggi adalah simbol status. Mereka yang memiliki harta karun spiritual, merupakan tahap bela diri sejati, atau berasal dari klan besar dan kekuatan besar, dan merupakan pemuda yang paling menonjol. Orang-orang ini, tidak peduli siapapun mereka, semuanya adalah makhluk dengan status terhormat, dengan nilai yang tak tertandingi. Namun, budidaya Wu Chen hanya berada di tahap Empyrean Laut Roh ke-6, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa dianggap sebagai pemuda yang paling menonjol. Namun, di tangannya, sebenarnya ada harta karun tingkat tinggi. Pedang ini, ketiga pemuda yang mengikuti Yang Yi juga menatap pedang berharga di tangan Wu Chen, juga wajahnya, yang terasa sedikit familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, ketika mereka memikirkannya lagi, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesan Wu Chen pada diri mereka, yang juga berarti bahwa mereka belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Ini membingungkan. Mereka, hahaha, nak, kamu memiliki harta karun seperti itu tetapi kamu masih berani mengungkapkannya. Dasar bodoh. Hiu macan tertawa terbahak-bahak, perjalanan hari ini tidak sia-sia, tidak hanya membunuh orang, tetapi juga mendapatkan nilai tinggi, ini bukan harta karun biasa, itu tak ternilai harganya, kekuatannya kuat, dan sulit diperkirakan. Jika dia bisa mendapatkan nilai tinggi, maka kekuatannya pasti akan meningkat dalam jumlah besar, pada saat itu, bahkan ahli di Empyrean ke-9 dari tahap laut roh tidak akan menjadi tandingannya, ini benar-benar terlalu menyenangkan. Mengenai latar belakang Wu Chen, dia tidak peduli tentang itu, dia juga tidak perlu peduli tentang itu. Semua orang ini pada awalnya adalah bajak laut, dan mereka telah menjilati darah mereka dari bilah pedang mereka. Hal-hal yang telah mereka lakukan telah menarik perhatian berbagai negara dan wilayah besar, dan mereka telah memberi perintah untuk membunuh mereka, jadi membunuh Wu Chen dan mencuri es bermutu tinggi dari tangannya, hal-hal ini sama sekali tidak relevan baginya. Mengenai diburu dan diburu, dia tidak peduli, selama bertahun-tahun, dia telah dikejar cukup banyak. Begitukah? Dalam kamusnya, tidak ada kata takut. Tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin mengambil pisau pembunuh naga miliknya, dia akan membiarkan mereka melihat metodenya. Nak, kamu tidak layak menggunakan peralatan sihir semacam ini. Lebih baik kamu menyerahkannya. Tiger Shark diam-diam senang di dalam hatinya. Sepanjang hidupnya, es bermutu tinggi dan harta karun spiritual,
dia belum pernah memilikinya sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan harta karun tingkat ini dan bagaimana rasanya saat digunakan. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat pedang bermutu tinggi sepanjang hidupnya, tetapi sekarang, Wu Chen benar-benar memberinya harapan. Dia tidak hanya melihat seperti apa pedang bermutu tinggi itu, dia juga memiliki kesempatan untuk mengendalikan dan memiliki pedang bermutu tinggi. Oleh karena itu, dia harus membunuh Wu Chen dan merebut pedang berharga ini untuk dirinya sendiri. Tebasan bayangan darah, teriak Tiger Shark dengan keras, dan segera mengaktifkan teknik sempurnanya yang kuat. Dantiannya melonjak, dan gelombang demi gelombang kekuatan mengalir keluar, berubah menjadi garis-garis cahaya darah, yang bersinar di langit dan bumi seperti lapisan demi lapisan lautan darah. Hanya dengan melihatnya, itu menakutkan, dan hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat serangan lawannya. Sambil memegang pedang bayangan darah, hiu harimau menebas dengan pedangnya. Energi darah yang tak terbatas melonjak keluar, menutupi langit dan bumi saat dengan gila-gilaan menyapu ke arah Wu Chen. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Lautan darah melonjak dan kekuatan korosif yang sangat besar mengalir keluar. Tanah yang keras dengan cepat hancur di bawah korosi cahaya darah. Bahkan ruang pun tidak luput. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Melihat gerakan ini muncul, semua orang tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan gerakan ini terlalu menakutkan, mereka tidak bisa tidak khawatir pada Wu Chen. Sekarang, Wu Chen adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka semua berharap bahwa dengan bantuan es tingkat tinggi di tangannya, Wu Chen akan mampu mengalahkan hiu harimau sekaligus dan mengurangi moral para bajak laut. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika kamu menginginkan pisau pembunuh naga, terserah padamu. Wu Chen meremehkan. Dia bahkan pernah membunuh True Martial Stage sebelumnya, apalagi bajak laut tingkat Empyrean ke-8 dari Spirit Sea Stage. Pedang seni pemotongan Suanyuan ketiga. Wu Chen berteriak, dantiannya terbalik, dan kekuatan dahsyat melonjak keluar, mengalir ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya segera melepaskan cahaya terang. Cahaya itu sangat menyilaukan, dengan kekuatan dahsyat yang menyapu, itu cukup untuk menghancurkan dunia. Ini, beberapa orang melihat keterampilan sempurna yang digunakan Wu Chen, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka merasakan keakraban, seolah-olah mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Selanjutnya, melihat wajah Wu Chen dan senjata di tangannya, mereka merasakan keakraban, sangat familiar, seolah-olah mereka pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Semua orang memandang Wu Chen, yang berada di udara, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen sebenarnya memiliki skill ultimate yang begitu menakutkan pada dirinya, tidak peduli dari segi kekuatan atau kekuatannya, itu tidak kalah dengan skill ultimate dari Hiu Macan. Sungguh sulit dipercaya. Di sisi lain, ekspresi Hiu Macan tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar akan memiliki keterampilan pamungkas yang begitu kuat, untuk benar-benar mampu bertarung secara merata dengan gerakannya. Benar-benar tidak terbayangkan kalau kekuatannya tidak dirugikan sama sekali. Dibandingkan dengan dia, yang di langit, yang di bawah tanah, dan yang di bawah tanah, dalam hal budidaya dan kekuatan, dia pasti harus menang sepenuhnya melawan orang ini. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, tidak peduli seberapa luar biasa bakat Wu Chen, atau seberapa tirani keterampilan bela diri yang dimilikinya, status pisau pembunuh naga tidak akan pernah bisa mengubah hasil akhir pertempuran ini. Satu-satunya pemenang dari pertempuran ini adalah dia, tidak diragukan lagi. Tebasan bayangan darah. Hiu Macan memegang Blood Shadow Blade miliknya dan melepaskan serangan yang kuat. Cahaya darah yang menakutkan dan energi dari bilahnya bercampur dan mengalir keluar dengan gila-gilaan, ingin membunuh Wu Chen. Namun, Wu Chen tidak takut sama sekali. Meraih pisau pembunuh naga, dia dengan keras menebas dengan pedangnya, menyebabkan ki pedang yang kuat langsung keluar seperti badai yang deras, dengan ganas menyerbu ke arah Hiu Macan, langsung menghantamnya tanpa ada tanda-tanda mundur. Di udara, dua serangan yang sama kuatnya itu seperti dua meteorit besar. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, mereka dengan cepat bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Seketika, langit dan bumi berguncang, ruang angkasa berguncang,
dan badai energi spiritual yang mengerikan tiba-tiba dihasilkan dari pusat tabrakan, menyapu ke segala arah. Di bawah serangan kekuatan yang begitu menakutkan, seluruh penginapan bergetar hebat seolah-olah tidak dapat menahan tekanan dan hampir runtuh. Namun, tidak ada yang mempedulikan hal itu. Mata semua orang tertuju pada Collision Center, karena ada dua kelompok orang yang saling bentrok sengit. Siapapun yang menang adalah yang paling penting bagi mereka. Jika Wu Chen menang, maka mereka punya harapan untuk bertahan hidup. Jika Wu Chen kalah, maka mereka semua akan dibunuh dengan kejam oleh Hiu Macan yang menakutkan, tanpa ada harapan untuk bertahan hidup. Jadi, dalam hati mereka sangat berharap Wu Chen bisa menang. Dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, kultivasi dan kekuatan Hiu Macan sangat mengerikan, dia adalah seorang ahli di Empyrean ke-8 tahap Laut Roh, dan kultivasi Wu Chen hanya di Empyrean ke-6 tahap Laut Roh. Bisakah dia benar-benar mengalahkan iblis yang mengerikan ini dan memenangkan pertempuran ini? Dengan sangat cepat, ledakan itu menghilang, memperlihatkan wajah dua orang. Semua orang menoleh untuk melihat, dan mereka semua bingung siapa pemenangnya. Pada saat ini, Wu Chen dan Hiu Macan diam-diam melayang di udara. Orang tidak dapat mengatakan siapa yang lebih unggul, tetapi dari penampilannya, tampaknya mereka seimbang satu sama lain. Hahaha, gerakanmu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Hiu Macan tertawa terbahak-bahak. Di hadapan kekuatan absolut, metode apapun akan sia-sia. Mendengar itu, semua orang merasa putus asa. Mungkinkah keterampilan tirani yang digunakan Wu Chen tadi tidak berpengaruh sama sekali pada Hiu Macan? Begitukah? Kenapa kau tidak melihat dadamu? Wu Chen tersenyum tipis dan berkata. Tiger Shark terkejut, tiba-tiba ia merasakan sakit di dadanya, ia menundukkan kepalanya, dan melihat ke arah dadanya, ekspresinya berubah drastis. Kau, semua orang mengikuti kata-kata Wu Chen dan melihat ke arah dada Tiger Shark. Setelah mereka melihatnya dengan jelas, pupil mereka mengecil. Di suatu titik, bekas luka panjang muncul di dada Tiger Shark. Bekas luka itu sangat panjang dan dalam, dan aliran darah mengalir keluar, mewarnai tubuh Tiger Shark menjadi merah. Kenapa kau menyakitiku? Tiger Shark berkata dengan kaget. Ia tidak mengerti, Wu Chen tidak melukainya dengan gerakan itu tadi. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, karena kau pantas mati. Ia adalah bajak laut terkenal yang telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, akan baik-baik saja jika pihak lain tidak menyentuhnya, tetapi sekarang, pihak lain telah bertemu dengannya. Tentu saja, ia tidak punya alasan untuk menahan orang ini. Tidak, Tiger Shark menjerit saat tubuhnya jatuh ke tanah. Dia menggerakkan tubuhnya beberapa kali lalu berhenti bergerak. Pandangan semua orang mengikuti arah jatuhnya Hiu Macan. Ketika mereka melihat dengan jelas semua yang telah terjadi, mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Hahaha, orang yang telah melakukan kejahatan keji ini akhirnya mati. Dia telah menerima balasannya. Pantas saja dia, baru saja, dia begitu sombong dan ingin membunuh semua orang di sini. Hari ini, dia benar-benar telah menerima balasannya. Pembunuhan yang hebat, hahaha. Melihat mayat Tiger Shark, semua orang tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan bersorak. Orang ini sangat kejam, yang tahu berapa banyak dosa yang telah dilakukannya, seharusnya dia sudah dibunuh sejak lama. Adik perempuan, tolong buka matamu dan lihatlah. Orang yang menyakitimu akhirnya menerima balasannya. Beristirahatlah dengan tenang di alam baka. Huya Feng seharusnya senang karena orang yang menodai adik perempuannya akhirnya mati dan dibunuh oleh seseorang. Dia seharusnya senang bahwa adik perempuannya akhirnya membalas dendam. Namun, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun Tiger Shark telah terbunuh, adik perempuannya tidak akan pernah bisa kembali. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Tidak mungkin orang itu, kan? Apakah kamu juga melihatnya? Maksudmu, orang ini? Benar, dia adalah Wu Chen, orang yang dianggap mati. Akhirnya, seseorang mengenali Wu Chen. Berhati-hati agar tatapan semua orang tertuju padanya, mata mereka tidak berkedip. Mungkin, sebagian besar dari mereka di sini belum pernah melihat Wu Chen sebelumnya, tetapi mereka kurang lebih telah mendengar tentang apa yang terjadi di makam kuno kota Penglian. Orang ini, dengan kekuatannya sendiri,
telah membunuh hampir semua pemuda terkemuka dari Kekaisaran Zhou Agung dan Kerajaan Yan Agung. Dan sekarang, sosok legendaris ini telah muncul di hadapan mereka. Terlebih lagi, kemunculannya telah melenyapkan malapetaka yang sangat besar dan menyelamatkan nyawa semua orang yang hadir. Mereka tentu ingin melihat sekilas sosok seperti itu. Wu Chen mengangkat bahunya, dia tidak takut orang lain mengenalinya, dia yakin bahwa dia melakukan hal yang benar dan melakukan hal yang benar, dia tidak pernah melakukan kesalahan, jadi tidak perlu baginya untuk menyembunyikan apapun. Wow, jadi dia sebenarnya Wu Chen. Dia benar-benar hebat. Dari kelihatannya, tahap bela diri sejati dari bangsa Zhou Agung tidak mengambil nyawanya dan membiarkannya hidup. Mereka bahkan ingin menangkap seseorang seperti dia. Sepertinya mereka terlalu bingung. Semua orang mulai berbicara sekaligus. Dia Wu Chen. Tidak heran mereka merasa bahwa orang ini begitu familiar. Jadi dinasti Yunlai merekalah yang memerintahkan mereka untuk menangkapnya di mana-mana. Masalah Wu Chen membunuh Gu He, Gu Kun dan yang lainnya di makam kota Penglian menyebabkan kegemparan besar, menyebabkan semua orang merasa sangat marah. Semua orang ingin menggunakan kerajaan Qi Agung mereka untuk membunuh seluruh kerajaan Qi Agung mereka demi merebut kembali muka mereka, dan pada saat yang sama, mereka ingin memasang poster buronan untuk Wu Chen, untuk mencantumkannya sebagai orang yang akan dibunuh seperti para bajak laut. Terima kasih, kakak, atas bantuanmu. Selain iblis ini, aku berterima kasih atas nama adik perempuanku atas kebaikanmu yang luar biasa. Awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Hiu Macan ada di kedai ini, dia langsung bergegas untuk membunuh iblis Hiu Macan ini demi membalaskan dendam saudara perempuannya. Dia tidak menyangka bahwa dengan seberapa kuatnya Hiu Macan, dia sama sekali bukan tandingannya. Untungnya, Wu Chen telah bergerak. Dengan kekuatannya yang dahsyat, dia sendirian membunuh Hiu Macan dan membalaskan dendam saudara perempuannya atas lautan darah ini. Atas kebaikan seperti itu, dia dan keluarganya akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Kamu terlalu sopan, itu hanya usaha kecil. Wu Chen menangkupkan tangannya dan menjawab. Jika orang lain memperlakukannya dengan hormat, dia juga akan memperlakukan mereka dengan hormat. Jika orang lain menggunakan pedang dan golok mereka secara bersamaan, dia pasti akan membalas mereka dengan pedang dan tidak akan bersikap lunak sedikit pun. Sebelumnya aku mendengar seseorang berkata bahwa nama keluarga saudara itu adalah Wu Chen. Aku yakin bahwa saudara itu adalah ahli muda terkenal dari kerajaan Qi Agung. Wu Chen mengangguk sambil tersenyum. Mata Hu Yafeng berbinar dan berkata, haha, sungguh beruntungnya aku bisa mengenal saudara ini. Aku ingin tahu apakah saudara ini bisa menghormatiku. Aku akan mentraktir saudara ini secangkir anggur sebagai ucapan terima kasihku. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, dan berkata, karena seseorang telah mengundangmu, mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu kepada mereka? Hu Yafeng juga tertawa terbahak-bahak. Pria ini tidak terlihat seperti orang yang sangat kejam dan jahat yang dibicarakan oleh dinasti Yunlai, negara Zhou besar, dan dua lainnya. Sebaliknya, dia tampak seperti pahlawan ksatria yang gagah berani. Silakan. Di atas karang besar, seorang pemuda mengenakan pakaian biru langit berdiri dengan tenang. Angin laut bertiup dan pakaiannya berkibar. Dia seperti makhluk abadi yang akan naik ke alam abadi, ingin menunggangi angin dan kembali ke rumah. Setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang buru-buru bergegas. Ketika dia melihat pemuda itu, dia berkata, semakin sedikit, ada kabar dari orang itu. Pemuda itu sedikit mengernyit. Siapa ini? Orang itu berkata, orang dari kerajaan Qi Agunglah yang membunuh Tuan Muda He dan Paman Kun. Itu dia. Apakah dia masih hidup? Pria itu menganggukkan kepalanya, memang benar, kudengar dia saat ini berada di Pulau Berkabut, dan bahkan telah melenyapkan pemimpin bajak laut Hiu Macan yang terkenal kejam di pulau itu. Dari kelihatannya, anak itu benar-benar masih hidup, yang membuatnya merasa sangat sulit dipercaya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, anak itu seharusnya sudah jatuh ke dalam jurang yang dalam, dan binasa bersama dengan panggung bela diri sejati negeri Zhou Agung. Namun, ini juga bagus. Dia secara pribadi dapat mengambil tindakan dan membunuh bocah itu untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya dan pamannya. Siapkan kapalnya. Tuan muda ini secara pribadi akan pergi ke Pulau Misty Flow dan membawa kembali kepala bocah itu.
Tuan muda ini kemudian akan beribadah di depan makam adik laki-laki dan pamanku agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Sepotong sampah dari negara kecil, baginya, semudah meniup setitik debu jika ingin membuangnya. Ya, semakin sedikit jumlahnya. Pemuda itu menengadah ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli siapa itu, jika mereka berani membunuh saudara laki-laki dan pamanku, aku, Gu Yue, akan membuat mereka membayar harganya dengan darah mereka. Di pulau berkabut, Wu Chen berdiri di atas platform tinggi, mengamati Laut Yunlai. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan ayah, ibu, dan yang lainnya. Mereka pasti mengira aku sudah mati. Wu Chen sedikit mengkhawatirkan keluarganya. Dia telah menyinggung kekaisaran Zhou Agung dan kerajaan Yan Agung, dan dengan kepribadian mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya, dan akan sulit untuk tidak melibatkan keluarganya. Apalagi di luar kedua negara tersebut, ada juga dinasti Yunlai lainnya. Negara ini adalah negara peringkat menengah, dan kekuatan mereka sangat besar, jauh melebihi kerajaan Qi besar mereka. Jika dinasti Yunlai benar-benar menggunakan pasukan, maka akibatnya akan tak terbayangkan. Bukankah itu Tuan Muda Chen? Tiba-tiba, beberapa orang berjalan mendekat, setelah melihat Wu Chen, mereka segera berjalan mendekat. Kurangnya, bentuk sapaan ini adalah gelar kehormatan mereka untuk para ahli muda tingkat apikal. Meskipun Wu Chen lahir dari kerajaan Qi besar, pencapaian pertempurannya yang termasyhur sudah cukup baginya untuk menyandang gelar seperti itu. Saat ini, tidak ada yang meremehkan Wu Chen karena dia berasal dari negara kecil bernama Kerajaan Qi Besar. Wu Chen menggunakan tinju dan pedangnya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia pasti seseorang yang bisa setara dengan orang-orang seperti itu. Jika dia tidak mati, dia pasti bisa melihat sosoknya di pertemuan kompetisi multi kerajaan dalam beberapa bulan ke depan, dan bahkan menjadi murid super sekte. Berdasarkan kinerja Wu Chen saat ini, hampir tidak ada masalah dengan ini. Wu Chen berbalik dan melihat orang-orang ini. Alisnya sedikit berkerut, karena dia tidak mengenali satupun dari orang-orang ini. Mereka tersenyum tetapi tidak keberatan. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Tuan Muda Chen, nama keluarga saya juga Wu dan saya juga memiliki karakter teralis. Saya rasa saya harus mengatakan bahwa saya memiliki nama keluarga yang sama dengan Tuan Muda Chen. Senang berkenalan dengan Anda. Beberapa dari mereka memperkenalkan diri mereka satu per satu. Bagi mereka, Wu Chen adalah karakter dari legenda, mereka hanya bisa mengaguminya. Kamu pasti Wu Chen. Semua orang sedang mengobrol dengan gembira ketika tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Semua orang melihat ke bawah dan melihat seorang pria muda berpakaian biru langit muncul di atas batu di bawah mereka. Ketika mereka melihat pemuda ini mengenakan pakaian biru langit, ekspresi wajah mereka berubah, dan mereka segera berjalan menjauh dari Wu Chen. Mereka menatap pemuda di bawah ini dengan ketakutan di mata mereka. Semakin sedikit orangnya. Di atas panggung, Wu Chen menundukkan kepalanya, menatap pemuda berpakaian biru langit, dan jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan bahaya yang kuat mendekatinya, yang mengejutkannya, dan dia memiliki firasat buruk. Yang datang kurang ramah. Ya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Orang itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya sedikit mengangkat kepalanya dan diam-diam menatapnya. Tatapan itu seakan menembus ke lubuk hatinya yang terdalam. Saat ini, Wu Chong dengan tenang mengingatkannya, Tuan Muda Chen, ini adalah pemuda dengan dinasti Yunlai paling sedikit. Kurang, keluarga Gu. Jika Wu Chen masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari pemuda ini saat ini, maka dia akan terlalu canggung. Pemuda ini adalah pemuda paling berprestasi di keluarga Gu tahun ini, dan juga kakak laki-laki Gu He yang dibunuh olehnya, Gu Yue. Gu Yue adalah jenius paling menonjol di keluarga Gu, sebuah eksistensi yang menduduki peringkat 10 besar di dinasti Yunlai. Wu Chen menatapnya, bahkan tanpa perlu berpikir, untuk mengetahui bahwa Gu Yue ini pasti datang mencarinya untuk membalas dendam. Di dalam makam kuno kota Penglian, dia telah membunuh Gu He, Gu Kun dan yang lainnya, serta semua orang yang dikirim oleh keluarga Gu untuk mencari harta karun di makam kuno. Kamu adalah orang dari kerajaan Qi Agung yang membunuh saudara laki-laki dan pamanku.
Gu Yue berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, diam-diam berdiri di sana. Wajah tampannya berkembang, membuatnya tampak sangat mempesona. Benar, ini aku. Wu Chen terus terang mengakuinya. Matanya tenang, tanpa rasa panik sedikit pun, dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Meskipun kekuatan Gu Yue sangat kuat, dan ahlinya di panggung Laut Roh Empyrean ke-9 sangat menakutkan, dia juga jelas bukan orang yang lemah. Tingkat pengolahannya saat ini telah menembus tahap Empyrean Roh Laut ke-6-nya, dan pisau pembunuh naga miliknya juga telah berhasil meningkat menjadi pisau tingkat tinggi. Brat, kamu sangat berterus terang, aku menghargainya. Kudengar kamu mempunyai boneka lari yang kuat, dan kamu mengandalkan boneka lari itu untuk mematahkan formasi yang dibuat oleh pamanku. Bocah, kamu sangat berterus terang, dan aku sangat menghargainya. Kudengar kamu memiliki boneka lari yang kuat, dan kamu mengandalkan boneka lari itu untuk mematahkan formasi yang dibuat oleh pamanku. Wu Chen sedikit terkejut. Sepertinya Gu Yue telah menyelidiki informasinya secara menyeluruh, dia bahkan tahu bahwa dia membawa boneka lari. Namun, saat ini dia tidak memiliki boneka lari, jadi boneka lari yang dia peroleh sudah berada di tengah-tengah pertarungan melawan panggung bela diri sejati bangsa Zhou besar, Fubi. Yang terpenting, dengan kekuatannya saat ini, bahkan keberadaan Runet Puppet hanyalah titik lemah. Tanpa itu, dia masih bisa bertarung melawan ahli di Empyrean ke-9 dari Spirit Sea Stage, jadi dampak memiliki Runet Puppet pada kekuatannya sangat terbatas. Maaf, Runet Puppet itu sudah tidak ada sekarang, jadi aku khawatir itu akan mengecewakanmu. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dia katakan pasti benar, dan Runet Puppetnya memang hancur total oleh Fubi, treasure spirit bed milik orang tua itu. Oh, tidakkah kamu akan mengeluarkannya? Gu Yue sedikit mengernyit, di matanya, kultivasi dan kekuatan Wu Chen sendiri tidak layak disebut, dan alasan mengapa dia begitu sombong, dan tidak menempatkan dinasti Yunlai di matanya, adalah karena dia mengandalkan boneka rune yang kuat, yang juga merupakan sesuatu yang dia takuti, dan jika Wu Chen kehilangan boneka runenya, kekuatannya bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun, dan membunuhnya akan semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, dia tidak terkejut. Tidak peduli siapa itu, mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan barang-barang rahasia mereka dan memberitahu orang lain tentang hal itu. Bukankah itu akan sia-sia? Namun, baginya, bahkan jika Wu Chen mengeluarkan benda yang dia sembunyikan di dadanya, tetap saja mustahil baginya untuk menjadi lawannya. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai seorang jenius ekstrim dari dinasti Yunlai, dan juga harga dirinya. Nak, apakah kamu berani turun dan bertarung melawanku? Mereka tahu bahwa ini adalah tujuan sebenarnya dari Gu Yue. Sebelumnya, di makam kuno kota Penglian, Wu Chen telah membunuh Gu He dan Gu Kun, menyebabkan mereka kehilangan muka, dan para petinggi menjadi marah. Mereka telah memerintahkan mereka untuk menangkap Wu Chen. Bahkan ada beberapa yang ingin menggunakan pasukan untuk menyerang kerajaan Qi Agung, dan jika mereka menebak dengan benar, kali ini, serangan terhadap bajak laut-laut Yunlai akan berakhir. Sekarang setelah Wu Chen muncul, kedatangan Gu Yue secara alami berarti bahwa ia harus mengurus Wu Chen dan mengambil kembali muka mereka yang hilang. Hahaha, mengapa aku tidak berani? Wu Chen tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tiba-tiba melompat turun dari panggung dan mendarat dengan mantap di tanah, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Mereka tahu bahwa Wu Chen cukup kuat sehingga bahkan ahli di Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh bukanlah lawannya, tetapi, Gu Yue ini bukanlah seseorang yang termasuk dalam hiu macan. Kultivasinya adalah Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dan 3 hari lebih tinggi dari Wu Chen, dan, dalam aspek ini, Wu Chen tidak memiliki keuntungan sama sekali, jadi tidak peduli aspek mana, Wu Chen tidak memiliki sedikit pun keuntungan. Terhadap Gu Yue ini, hampir dapat dipastikan bahwa dia akan kalah. Nak, kau punya nyali. Mengukur Wu Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki, Empyrean ke-6 dari Spirit Sea Stage, untuk sebuah negara kecil, dianggap sebagai orang yang sangat berbakat, secara umum, bagi seorang jenius dari sebuah negara kecil yang memiliki budidaya di alam lautan roh, itu sudah sangat bagus, tetapi untuk dapat mencapai budidaya di atas batas tahap Laut Roh Empyrean ke-4, mereka bahkan lebih langka, hampir sampai pada titik tidak terlihat. Namun, dengan dinasti Yunlai mereka,
mereka hanya bisa masuk 50 besar dalam hal budidaya, dan bahkan tidak bisa masuk 30 besar. Bersamanya, itu bahkan lebih tidak sedap dipandang, karena dia adalah ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9, seorang jenius mutlak yang berada di peringkat 10 besar dinasti Yunlai. Saat ini, banyak orang memperhatikan situasi di sini dan bergegas. Ketika mereka melihat situasinya dengan jelas, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa pertempuran besar tidak dapat dihindari. Nak, makanlah telapak tanganku. Gu Yue mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Sebuah kekuatan yang kuat mengikuti aliran serangan telapak tangannya. Itu seperti badai yang sangat deras saat menyapu Wu Chen. Kekuatan Gu Yue ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Jadi bagaimana jika aku mengambil telapak tanganmu? Tubuh Wu Chen melonjak dengan kekuatan dan energi. Dia tidak bisa melihat rasa takut di matanya, namun sebaliknya, dia penuh semangat juang. Sejak budidayanya menembus tahap Empyrean Laut Roh ke-6, dia belum pernah bertemu lawan yang layak. Adapun Blood Wolf dan Tiger Shark sebelumnya adalah dua pemimpin bajak laut, dan menurutnya mereka tidak layak menjadi lawannya. Salah satunya adalah tahap Empyrean Laut Roh ke-7, dan yang lainnya adalah tahap Laut Roh Empyrean ke-8. Sekarang, dia telah bertemu Gu Yue, pemuda yang budidayanya telah menembus tahap Laut Roh Empyrean ke-9 dan sangat luar biasa, dan orang seperti ini layak menjadi lawannya saat ini. Dan itu juga karena dia membutuhkan lawan seperti itu untuk menguji kekuatannya sendiri, itulah yang paling dia butuhkan saat ini. Mengepalkan tangannya, Wu Chen berteriak keras. Kekuatan dahsyat melonjak dan mengalir ke tinjunya, menyebabkan cahaya di tinjunya meledak. Kekuatan yang menakutkan langsung menyebar, menyelimuti seluruh ruang, itu sangat kuat dan sangat menakutkan. Melirik Gu Yue, Wu Chen melontarkan pukulan. Kekuatan tinju yang kuat meledak seperti kilat, menghantam Gu Yue dengan keras tanpa dia menghindar, dan langsung menyerang Gu Yue tanpa rasa takut sedikit pun. Ledakan. Sebuah tinju yang kuat mendarat dengan kuat pada kekuatan telapak tangan Gu Yue, dan pada saat itu, kekuatan telapak tangan Gu Yue hancur, menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit, memancar ke bawah dan menelan segalanya. Alis Gu Yue membeku, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen anak ini akan sekuat ini. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam gerakan sebelumnya, gerakannya itu, bukanlah sesuatu yang bisa dihadang oleh seorang kultivator tahap Laut Roh Empyrean ke-6 biasa, dan bahkan jika itu adalah seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-7, itu mustahil untuk memblokirnya. Bahkan jika dia menghadapi satu gerakan itu, dia pasti akan kalah, namun Wu Chen mampu memblokirnya. Dari kelihatannya, rumor tersebut benar. Anak ini benar-benar memiliki semacam kemampuan untuk menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi, dan bahkan mampu menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi. Terima pukulanku juga. Setelah menghancurkan telapak tangan Gu Yue dengan satu pukulan, Wu Chen tidak berhenti bergerak. Mengepalkan tinjunya, seluruh kekuatan di tubuhnya melonjak saat itu meletus dengan hebat. Semburan kekuatan mengerikan terkondensasi di atas tinjunya dan meledak menjadi sinar tinju emas. Membunuh mereka semua. Dengan teriakan nyaring, Wu Chen meninju lagi, energi emas terus-menerus meledak keluar. Kekuatan tinju yang menakutkan, seperti embusan angin dan kilat, dengan ganas menyerbu menuju Gu Yue dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Saat tinju ini dilepaskan, kekuatan mengerikan meledak, menutup ruang di sekitar Gu Yue dalam sekejap, diselimuti oleh kekuatan ini, yang sangat kuat. Pukulan ini, di depannya, Gu Yue diam-diam terkejut. Matanya perlahan berubah menjadi serius, dia tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu kuat, dia tidak hanya mematahkan serangannya, dia bahkan dengan cepat melancarkan serangan balik, menggunakan tinjunya untuk menyerangnya lagi. Sekarang ruang di sekelilingnya telah ditutup dan tidak ada jalan keluar, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menolak dengan paksa. Namun, dia tidak takut. Tidak peduli seberapa luar biasa dan luar biasa Wu Chen, tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak akan pernah bisa menandinginya. 8 telapak tangan penghancuran. Gu Yue berteriak ketika kekuatan tirani keluar dari tubuhnya. Bagaikan tornado, auranya menyapu dan menghancurkan segalanya. Pemenjaraan spasial Wu Chen, di tangan Gu Yue, hanyalah permainan anak-anak. Ia bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun, dan saat aura kuat Gu Yue muncul,
ia segera hancur, dan tidak memiliki efek sedikit pun. Melihat Gu Yue menghancurkan penjara spasialnya, Wu Chen sedikit terkejut. Harus dikatakan bahwa Gu Yue ini memang seorang jenius tak tertandingi dari dinasti Yunlai, yang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ahli di panggung Laut Roh Empyrean ke-9 memang luar biasa. Menghadapi lawan seperti itu, dia tidak bisa gegabah sama sekali. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapat kesempatan mengalahkannya. Merusak, Gu Yue melotot dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan 8 penghancuran meledak saat auranya melonjak, menghancurkan segalanya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kekuatan tinju Wu Chen tidak mampu menahan satu pukulan pun dan dengan mudah hancur berkeping-keping, tanpa efek apapun pada Gu Yue. Meskipun hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali, Gu Yue merasa bahwa martabatnya sebagai seorang jenius ekstrim dari dinasti Yunlai telah sangat ditantang. Dia harus mengalahkan bocah nakal Wu Chen ini, dan pada akhirnya, mengalahkannya secepat mungkin, dan dengan cepat memenangkan pertempuran ini. Berat, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang dimaksud dengan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9 sekarang. Tubuh Gu Yue bergetar, dan kekuatan tirani meledak dari dantiannya. Kekuatan ini sangat kuat, jauh melampaui Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, dan jelas merupakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-9. Tanpa diragukan lagi, pada saat ini, aura Gu Yue telah mencapai puncaknya, dan kekuatan tirani membubung ke langit, langsung ke 9 surga, mengguncang segalanya dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, semakin banyak orang bergegas datang. Di tempat kejadian, sudah ada tidak kurang dari 100 orang, dan bahkan ada lebih banyak orang yang datang dari segala arah, dan bagi mereka, ini adalah pertarungan yang jarang terlihat. Itu adalah kontes antara dua jenius yang tak tertandingi. Jadi ini adalah kekuatan sejati Gu Yue, dia benar-benar terlalu kuat. Itu benar, ahli di Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, hanya memikirkannya membuatku merasa takut. Tekanan darinya saja sudah cukup bagi kita untuk keluar semua. Aku ingin tahu apakah Wu Chen melakukannya dengan baik, kultivasinya sangat lemah. Entahlah, tetapi bahkan jika dia kalah, itu bukan salahnya, karena kultivasinya hanya di Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh, jadi jika dibandingkan dengan kultivasi Gu Yue, dia 3 tingkat lebih rendah. Dengan perbedaan kultivasi yang begitu besar, mengalahkannya juga tidak akan memalukan. Ya, jika kultivasi Wu Chen saat ini juga Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, Gu Yue mungkin bukan tandingannya. Tetapi sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Semua orang berbicara dan berbicara di antara mereka sendiri, hampir tidak ada yang optimis tentang Wu Chen. Menurut pandangan mereka, melawan Gu Yue yang memiliki kultivasi Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dia pasti bukan tandingannya. Dengan demikian, pertempuran ini tanpa ketegangan, mereka yakin bahwa Gu Yue telah menang, dan tidak ada kemungkinan lain.